Nah, kali ini kita akan belajar tentang tata nama alkohol. Nah, alkohol ini merupakan salah satu senyawa turunan alkana. Nah, di mana alkohol ini memiliki gugus fungsi OH. Nah, jadi kalau ada suatu senyawa ada gugus OH, maka ini termasuk senyawa alkohol. Nah, untuk penamaannya sendiri, alkohol ada dua jenis, yaitu pertama eupek, yang kedua trivial. Nah, kalau eupek penamaannya alkanol, jadi maksudnya alkana dikasih akhiran ol. Jadi kalau misal metana, berarti nanti jadi metanol. Nah, sedangkan trivial namanya alkil alkohol. Nah, jadi nanti yang bertindak sebagai alkohol gugus OH-nya. Nah, yang sebagai alkilnya rantai C. Nah, untuk alkohol, jenis alkohol ada 3. Yang pertama yaitu alkohol primer. Jadi alkohol primer itu maksudnya gugus OH terikat pada atom C yang mengikat satu atom C yang lain. Nah, misal contohnya ada CH3, CH2, CH2OH. Nah, jadi kalau dilihat dari senyawa ini, OH-nya di sini terikat pada atom C yang di sini. Nah, sedangkan atom C di sini mengikat satu atom C yang lain. Jadi C yang di sini merupakan C primer, sehingga senyawa ini termasuk alkohol primer. Nah, untuk penamaannya, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari rantai C terpanjang. Jadi karena di sini rantai lurus, maka rantai terpanjangnya ke sini. Nah, untuk memberi nomor, kita mulai dari ujung yang dekat dengan gugus alkohol. Jadi kalau dari sini nomor 1 ya, tapi kalau dari sini 1, 2, 3. Jadi kita milih yang terdekat. Jadi milih di sini 1, 2, 3. Nah, untuk rantai C-nya ada 3, 1, 2, 3. Berarti namanya propana. Karena ada gugus alkohol, maka akhirnya dikasih ol, maka jadi propanol. Nah, karena OH-nya di sini nomor 1, maka depannya tinggal dikasih angka 1 propanol. Jadi nomor 1 di depan ini menunjukkan posisi OH-nya. Nah, ini untuk penamaan eupek. Nah, kalau penamaan trivialnya, tinggal dilihat rantai C-nya. Rantai C-nya ada 3. Nah, berarti kalau cabang namanya propil. Jadi namanya propil alkohol. Jadi OH di sini itu langsung disebut alkohol. Nah, untuk yang jenis kedua yaitu alkohol sekunder. Contohnya di sini OH-nya terikat pada C yang di tengah. Sedangkan C yang di tengah mengikat 2 atom C yang lain, sehingga namanya C sekunder. Sehingga alkohol ini merupakan alkohol sekunder. Nah, untuk pemberian namanya sama kayak tadi, mencari rantai C terpanjang dulu. Nah, karena C-nya ini lurus, maka yang ke sini berarti rantai terpanjangnya ya. Berarti rantai C-nya ada 3, 1, 2, 3. Nah, untuk memberi nomor sama kayak tadi. Jadi dimulai dari ujung yang mendekati OH. Nah, kalau dari kanan nomor 1,
1, 2, 3. Kalau dari kiri 1, 2, sama ya. Jadi OH-nya sama-sama di nomor 2, jadi boleh dari kiri, boleh dari kanan. Jadi misal kita milih dari kiri. 1, 2, 3. Nah, berarti namanya tetap propanol. IUPAC-nya propanol. Cuma bedanya di sini posisi OH-nya ada di nomor 2. Jadi depannya dikasih angka 2. Sedangkan trivialnya, nah, tinggal dilihat. Nah, kalau cabangnya rantai C-nya ada 3 sebagai cabang, maka namanya bisa propil, bisa isopropil. Nah, sedangkan di sini dilihat, oh ternyata OH-nya ada di nomor 2, berarti ini namanya isopropil. Nah, OH-nya diganti alkohol. Nah, untuk yang ketiga yaitu jenis alkohol tersier. Nah, kalau dilihat berarti OH-nya terikat pada C yang di tengah, sedangkan C yang di tengah mengikat 3 atom C lain. Sehingga C yang di tengah ini namanya C tersier. Nah, maka senyawa ini disebut alkohol tersier. Nah, untuk penamaannya, untuk IUPAC-nya, nah caranya sama seperti tadi. Mencari rantai terpanjang. Jadi rantainya boleh lurus. Kalau lurus berarti jumlah C-nya ada 3. 1, 2, 3. Kalau bengkok ke sini 1, 2, 3. Jadi sama-sama 3. Jadi boleh bengkok, boleh lurus. Cuma kita milih lurus aja. Nah, untuk penomorannya sama. Jadi kita harus memulai dari ujung yang dekat dengan OH. Karena ini sama, kiri kanan, maka kita milih mana aja. Misal kita milih dari kanan. 1, 2, 3. Nah, ternyata di sini ada alkil. Alkil itu cabang ya. Karena C-nya 1, maka namanya metil. Nah, jadi kalau senyawa ada alkilnya, maka nanti penamaannya alkilnya disebut terlebih dahulu. Nah, alkilnya terletak pada nomor 2. Maka ditulis dulu nomornya 2 metil. Rantai utamanya ada 3, berarti propanol. Nah, OH-nya ada di nomor 2, jadi kita taruh depannya gini. Nah, untuk trivialnya ternyata di sini jumlah C-nya total ada 1, 2, 3, 4. Nah, kalau 4 itu jika bertindak sebagai cabang, maka namanya bisa butil, tersier butil, bisa sekunder butil, bisa isobutil. Cuma kalau di sini termasuk yang tersier butil. Tersier butil, OH-nya diganti alkohol. Nah, dan perlu diingat, alkohol primer ini bisa dioksidasi. Jadi kalau alkohol primer dioksidasi, maka akan membentuk senyawa lain, yaitu senyawa aldehid. Nah, jika dioksidasi lagi, ini bisa berubah menjadi senyawa lain lagi, yaitu senyawanya asam karboksilat. Sedangkan alkohol sekunder jika dioksidasi maka akan berubah menjadi senyawa
keton. Nah, senyawa keton ini jika dioksidasi lagi nggak bisa sudah. Jadi kalau dioksidasi lagi ini nggak bisa. Jadi sudah nggak bisa menjadi senyawa lain. Nah, sedangkan alkohol tersier jika dioksidasi ini juga nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Alasannya karena di C yang mengikat OH ini nggak memiliki atom H. Jadi dia tidak bisa dioksidasi.